datang di dalam podcast CCP Ciwi-Ciwi Promkes. Kami di sini akan berdiskusi tentang kondisi seputar kesehatan mental di Indonesia. Perkenalkan, saya host Cynthia Tri Rahmadani dan rekan-rekan saya Aprilianti Putri, Emilia Hermalini, dan Marisa Octavia. Hari ini, mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki persepsi bahwa kondisi-kondisi yang terkait dengan penyakit mental itu bukanlah penyakit yang nyata, sebuah fenomena yang tidak dirasakan oleh ribuan masyarakat di Indonesia. Sebelum panasnya diskusi tentang kesehatan mental beberapa tahun ini, kesehatan mental di Indonesia merupakan isu kesehatan yang terbengkalai dibandingkan isu-isu seputar kesehatan fisik. Padahal, pengaruh besarnya terhadap masyarakat Indonesia telah dibuktikan melalui survei yang dilakukan di tahun 2014 oleh World Health Organization atau WHO. Dalam survei itu dijelaskan bahwa suicide merupakan silent killer terbesar di Indonesia dan masih menjadi isu yang nyata sampai saat ini. Mengetahui itu, bukankah sudah waktunya kita berbicara lebih banyak tentang kesehatan mental? Karena itu, kami berbincang dengan beberapa tokoh dari sampai mahasiswa mengenai aksesibilitas pengobatan kesehatan mental, sampai tindakan yang bisa kita ambil sebagai masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu mental di Indonesia. Menurut Anda, Hermalini, apakah aksesibilitas pengobatan kesehatan mental setara dengan aksesibilitas pengobatan kesehatan fisik? Saya rasa belum setara, mungkin karena masyarakat tersendiri juga belum terbuka dengan masalah kesehatan mental. Karena ketika saya membahas mengenai kesehatan mental ini di sosial media, ada beberapa yang pesan ke saya dan bertanya sebaiknya mereka pergi kemana untuk masalah kesehatan mental. Dan saya belum melihat ada campaign kesehatan mental dalam skala besar dan dengan konten yang dalam. Baiklah, terima kasih Hermalini atas penjelasannya. Menurut Anda, Emilia, mengapa terdapat suatu stigma yang mengitari kesehatan mental bahwa seseorang yang mempunyai suatu mental disorder itu mencari perhatian? Menurut saya, sebenarnya yang harus kita tanya adalah apa salahnya mencari perhatian? Karena setiap orang butuh perhatian dan kasih sayang. Terdengar sepele, tapi hal itu yang menjadi salah satu pondasi seseorang individu. Jadi, seseorang benar-benar kekurangan perhatian dan kasih sayang, imbasnya bisa banyak ke hal dan biasanya lebih banyak lagi ke hal yang buruk. Baiklah, terima kasih kepada Emilia. Pertanyaan berikutnya, saya akan bertanya dengan Aprilianti Putri. Dengan munculnya media sosial, kasus-kasus cyber harassment makin meningkat. Menurut Anda, apakah pemerintah Indonesia telah menyikapi isu ini dengan baik? Sebenarnya dengan munculnya media sosial, masalah mental juga jadi semakin kompleks, dan kasus cyber harassment adalah bentuk dari masalah tersebut. Orang yang dibuli tentu pasti merasakan efek buruknya, dan orang yang membuli, mereka juga memiliki masalah mental. Dan saya rasa pemerintah Indonesia mungkin sudah mencoba untuk menyikapi isu ini, namun belum tentu terasa. Karena mungkin peraturan secara hukum mengenai penggunaan digital, media, dan sosial media masih dalam proses sementara dunia digital ini cepat sekali berkembang. Baiklah, terima kasih Aprilianti Putri. Oke, pertanyaan berikutnya saya berikan kepada Marisa Octavia. Apakah menurut Anda kesehatan mental harus diprioritaskan lebih banyak di Indonesia? Ya, tentunya. Kesehatan mental itu sangat penting dengan kesehatan fisik. Dan untuk sebuah negara bisa lebih maju lagi, tentu didukung oleh kesehatan mental penduduknya. Kesimpulannya adalah sadari dulu mental state kita masing-masing.
Rawat dulu kesehatan mental kita. Dengan begitu akan terbentuk negeri dengan penduduk yang lebih mindful. Dan kita harus betul-betul gencar mengedukasi masyarakat dulu mengenai mental health agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi. It is okay for you to feel different and it is okay for you to speak up. Terima kasih. Disinilah podcast kami CCP Ciwi-Ciwi Promkes. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.